IKN sebagai ibu kota baru pasti membutuhkan banyak talenta. Ya. Nah, Dan apabila itu orang lokal, maksudnya sekitar itu, betul. dia memiliki pemahaman atau sensitivitas terhadap masalah lokal yang lebih baik lah gitu. Oke, sebelum lanjut ini, nah karena kita sedang di IKN, di Otorita IKN Iya, dan luar siap. biasa, kami kemarin sudah keliling ya di Otorita IKN yang luar biasa tentunya, sampai masuk ke daerah istana. Waduh. Dan salah satunya saya menemukan sebuah universitas yang luar biasa sudah berdiri di sana, namanya Universitas Gunadarma. Mungkin sepil sedikit ini, Iya. Bli Made nih ya sebagai salah satu sang pelopor untuk mendirikan internasional doktoral program di Universitas Gunadarma, khususnya di daerah Otorita IKN. Oke, bro. Siap. Mungkin bisa di Oke, spill-spill. saya hanya ditugasi Oh, untuk ditugasi, membina iya. kerjasama internasional sehingga ada program ini. Jadi Kayaknya. mengapa kita memulai dengan internasional program doktoral dan Iya. juga master? Karena intinya satu, kita ingin mencoba membantu menyelesaikan masalah-masalah IKN dengan penelitian. Nah, penelitian itu kan biasanya ranahnya S3 ya. Iya. Nah, kemudian untuk melakukan penelitian dan pembelajaran tersebut, Universitas Gunadarma menjalin partnership dengan kampus luar negeri. Artinya apa? Knowledge mereka, akses mereka itu digunakan untuk pembelajaran di IKN tersebut. Dan nanti penelitiannya memang masalah-masalah yang ada di IKN. Smart City, AI dengan segala macam bentuknya. Bahkan AI ke e-tourism, betul. ke pertaniannya Ya, yang digital. Digital. Jadi kita mencoba S3 ini memang memakai materi penelitian yang bersumber dari masalah di IKN. Dan kita memang fokuskan ke hal-hal dengan artificial intelligence, termasuk ada 3 prodi yang rencana dibangun adalah S3 ekonomi, S3 TI, S3 psikologi. Dan semuanya akan sangat berorientasi dengan artificial intelligence. Jadi memang dan ini sudah dirintis gitu ya. Artinya gak tiba-tiba ada S3. Tidak. Nah, ternyata sudah ada S1-nya. S1. Nah, itu bisa cerita awalnya. Jadi S1 itu Universitas Untuk di IKN ya, Iya. namanya PSDKU. Nah, jadi untuk mendukung, kita sebutlah untuk mensupport IKN di masa depan, maka kita siapkan di PPU Penajem Pasir Utara kampus untuk S1-nya. Tujuannya apa? Agar mahasiswa yang berasal dari daerah PPU bisa berkuliah dan nantinya berkontribusi kepada IKN. Gitu. Jadi kita sudah ada 8 prodi di sini. Jadi memang mahasiswanya sebagian untuk mencerdaskan kehidupan yang ada di Betul, lokal IKN, iya. gitu ya. Dan itu saya kira lebih apa ya, menjiwai gitu. Iya. Karena memang mahasiswanya dari sini gitu ya, dari Otorita IKN gitu. orang Dan dia lokal. nanti yang akan kerja juga Akan di sini. iya, betul. Karena kan IKN sebagai ibu kota baru pasti membutuhkan banyak talenta. Ya. Nah, Dan apabila itu orang lokal, maksudnya sekitar itu, betul. dia memiliki pemahaman atau sensitivitas terhadap masalah lokal yang lebih baik lah gitu. Dan ini mungkin akan memberikan kontribusi besar kepada daerah IKN dan Penajem Pasir Utara. ya. Jadi dan ini program beasiswa maksudnya. Ya. Artinya memang di lokal IKN sini kan barangkali mungkin kuliah ke Jakarta, Iya. ke Samarinda Iya. kan jauh juga Betul, gitu ya. iya. Artinya dengan adanya kehadiran ya Yuji Yuji. di Otorita IKN ini menjadi solusi saya kira gitu ya. Iya. Oke, selamat buat Yugi ya agar terus untuk Dan juga yang berdampak. S2, S3 itu juga solusi Hah? bagi ASN yang nanti pindah ke sini ingin melanjutkan kuliah. Itu langsung tertarik kan? Betul. Ya, jadi apalagi yang prioritas muda-muda kan Iya. ASN yang di sini ya. Kita lihat kemarin sudah ada kehidupan ASN. Kemarin kita itu hampir sampai jam 9 malam di sana beli ya. Dan itu wah luar biasa ini ya. Iya. Jadi harapannya ya itu ya, ini sudah dibangun, sudah di apa namanya? Di maintenance, harapannya ke depan bisa terus. Iya. Ya. Jadi Terakhir kayak- ya. Siap. Bli Mado ya.
Jadi tadi kaitannya dengan penyiapan SDM ya, dengan kurikulum, dengan kehadiran Yuji. Nah, endingnya artinya kehadiran universitas nanti harusnya menciptakan talent tadi. Betul. Nah, gimana nih untuk ending untuk kesana terakhir? Jadi ada yang menarik ya. Kita tahu sekarang lagi ramai konsep berdampak. Ya, itu. Tapi di luar daripada itu memang Ya. sebetulnya kampus itu kan dia harus memberikan dampak pada sekitarnya. Oke. Dampak ekonomi, dampak Iya, dan lain-lainnya. Itu kesejahteraan salah satu intinya. fungsi kan itu ya. Fungsi mencapai ranking, mencapai penelitian itu kan salah satu fungsi untuk memberikan dampak. Ya. Ya. Jadi kita harus mempertimbangkan keberadaan universitas itu memberikan dampak apa ke sekitarnya. Ya, jadi kalau di Eropa, Ya. kampus itu dinilai adalah berapa dampak mereka terhadap peningkatan ekonomi lokal. Bukan ekonomi nasional, Global bukan ya? malah lokal. Lokal ya. Jadi kalau ada kampus di sini, ekonomi lokalnya naik nggak? Dan temuan-temuan atau pengabdian masyarakat itu membantu masyarakat lokal nggak? Ya, Nah itu kan salah satu fungsi universitas ya. Ya. Nah di samping itu dengan adanya universitas, artinya banyak kegiatan abdimas. Nah ini kita harus meluruskan dulu istilah abdimas. Ya. Abdimas itu masih sering kita salah pahami sebagai kegiatan seperti membangun jembatan gratisan, bangun WC. Iya, itu paradigma lama. Paradigma. itu ya. Padahal abdimas itu adalah kita menerapkan ilmu pengetahuan kita kepada masyarakat luas, Iya. termasuk membuat desain teknologi, Iya. membuat software buat masyarakat luas, membuat pelatihan bagi masyarakat sekitarnya, itu adalah abdimas. Jadi itu adalah salah satu fungsi universitas untuk memberikan dampak secara luas gitu. Jadi itu yang terkadang kita karena terjebak istilah abdimas, Iya. kita melupakan aspek-aspek termasuk hilirisasi. Nah, ya, hilirisasi itu kan abdimas juga gitu. Hilirisasi tadi. Betul. Artinya biar apa yang di riset di universitas gitu ya. Ya dulu kan yang namanya skripsi, disertasi, bahkan penelitian numpuk di lemari. Lemari, iya. Nah, itu berharapannya ini sudah saatnya gitu ya. Betul. Kalau harusnya kita mungkin dosen ya. Iya. Dosen berpikir ya, artinya kalau dapat riset kok kalau nggak diterapkan rasanya berdosa ya ini ya. Iya. Ini uang rakyat ini. Iya. Nah, gitu ya. Betul. Beli ya. Jadi memang itu kebetulan di Gunadarma kita sangat sering bekerja sama dengan instansi pemerintah. Jadi sebagai bagian dari abdimas, Iya, iya. termasuk juga menjalin mahasiswa magang tahun terakhir. Nah, itu. Salah satunya mungkin tidak banyak yang tahu, ASN kan? Iya. Nah, jadi kalau yang ASN sudah pakai hasil kerja kami. Contohnya apa nih? Jadi ASN itu punya sistem My ASN, Iya, Easy itu. ASN. Oh, iya. Nah itu kami yang membuat. bukan hanya kami ya, kami Oke. bekerja sama dengan BKN Iya. sehingga mereka knowledge transfer sehingga mereka bisa mengembangkan sistem tersebut. Oke.